Saudara, saya baru mau berdiri Tuhan bilang nyanyi lagu bahwa Tuhan juga. Saya nggak hafal lagu sebenarnya. Saudara boleh tolong PPT-nya. Tadi subuh Tuhan itu cuman bilang, nanti di surga ada level demi level. Seberapa kamu bisa menikmati apa yang aku beri di bumi, seberapa engkau bisa naik. Oh, jadi bukan karena seberapa banyak karunia yang saudara terima hari ini, seberapa banyak berkat yang saudara sudah nikmati, terima. Belum tentu terima itu kita nikmati. Seberapa apapun yang pernah Tuhan beri, itu membuat saudara naik level. Dan tadi waktu di sidang ilahi saudara, kalau dengerin mungkin Bu Dita Joy bilang ada 7 tangga. Dan ada tangga demi tangga yang harus dinaiki. Tapi dimulai dari bisa nggak saudara menikmati tangga itu. Setiap tangga itu punya berkatnya. Dan sebelum kita bisa nikmati di tangga pertama, maka kita nggak bisa naik ke tangga kedua. Saudara, tapi ada yang namanya percepatan. 7 tangga dalam waktu singkat, kita minta sumpah dan anugerah. Kita naik sama-sama, amin. Oke. Arrival guaranteed by the blessed. Ini bukannya judul, tapi ini firman. Di dalam firman itu ada garansi arrival. Jadi kalau arrival kita sampai dan kita balik, amin. Kita lagi berdoa untuk Israel. Tapi juga kita sampai ke puncak dan kita bisa sampai balik ke kekekalan dengan kuat. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6. Saudara, dikatakan melayani Tuhan memang membuat kita sangat kaya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Melayani Tuhan membuat kita sangat kaya. Jika kita, ada syaratnya ya, puas dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau kita pengen kaya, kita nggak puas hari ini dengan apa yang kita milikin, maka kita lama kayanya saudara ya. Tapi kalau saudara bisa puas dengan apa yang saudara miliki hari ini, maka itu akan segera datang. Amin. Saya ingat saudara, dulu saya udah gak pengen kaya lagi. Sampai saya ada di Mahanaim, dari tangga pertama itu yang dikecapi, saya nangis saudara, duduk paling tengah ke belakang. Saya gak bisa berhenti nangis. Terus saya bilang, ini apaan ya? Ini tuh apaan ya? Kok ini gak bisa berhenti nangis? Ini ada Tuhan di sini. Dan sejak itu saya puas saudara. Yang kayak gini yang saya cari udah lama. Kalau tahu begini gak perlu judi saudara ya. Yang kayak gini ngapain saya bertaruh hidup saya sia-sia. Yang kayak gini saya puas. Dan sejak saya puas, saya tuh gak bisa berhenti. Saudara, banyak orang dipanggil, ditemuin ibu, ditarik. Enggak. Saya hari pertama ke Mahanaim, saya duduk. Saya itu sebenarnya pengen doling di Cikarang. Tapi waktu saya lagi nyisir, saya dengar audible. Jangan berangkat sebelum ketemu, maaf ya Bu, Iin Cipto. Karena yang ngomong kan Tuhan. Saya cari Bu Iin kemana-mana. Dan sejak itu saya mimpi. Dilempar tali merah, dilempar tali putih. Tali itu udah sejak dulu saya baru ingat. Dan semua keluarga saya gak berpakaian, dikasih baju. Dan saya cari, akhirnya datang itu semua muka tegang saudara, karena mau B3 ya. Karena tegang sekali. Ibu lagi tegur 1, 2, 3 di yayasan. Saya sampai takut saudara. Waduh, ini apaan lagi? Saya tunggu 2 jam karena rapatnya sangat banyak. Akhirnya cuma dibilang ini, oke, kamu boleh ikut, tapi ikutin kegerakan, baru saya tudungin. Udah begitu aja saudara. Tapi itu adalah sebuah tali, 1 tali. Sejak itu saudara disuruh kemana. Dan rasanya puas banget saudara. Puas banget saudara. Setiap kali pulang pelayanan, waduh kok rasanya kayak
nggak bisa dibayar ya, sama menang lotre, menang judi nggak bisa saudara. Dan saya tahu dari mulai titik itu Tuhan, saya ini mau bersaksi hari ini. Karena Tuhan bilang, aku ini harus ada orang lain yang bersaksi, kata Tuhan. Bersaksi itu akan membuat kita menjadi kuat. Amin. Saya pengen sambil saya bersaksi, saudara ingat kesaksian apa yang Tuhan pernah buat. Dan jangan biarkan itu tercecer di hidupmu. Lalu pulang dari tempat ini, bersaksilah kembali di jalan-jalan. Kita gak mau kalah sama perempuan Samaria. Amin. Kita mau jadi penyembah yang benar, yang Tuhan benarkan. Karena ada 1.000 orang yang sama-sama menyembah. Bahkan 100.000 sampai 1 juta. Saudara, dikatakan jika kita puas dengan apa yang kita miliki. Saya itu kalau udah kumpul mempelai, kita tuh rapat bisa 2,5 jam saudara. Tapi separohnya itu bercanda gitu ya saudara ya, ketawa-ketawa dulu gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 6 ayat 14, next. Yesus menyatakan dirinya. Kita kan selalu pengen bilang, Tuhan nyatakan dirimu, nyatakan dirimu. Di 1 Timotius 6 ayat 14 dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ini susah sekali. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perintah apa yang harus diikutin gak bercacat bercela? Next. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Jadi yang harus diikutin adalah saat yang ditentukan, nggak disebut apa. Makanya jangan bingung, kok habis ini lagi, kok habis ini lagi, kok habis ini lagi, berubah terus. Itu saat yang ditentukan. Kalau di bahasa lainnya di TPT dikatakan divine timing. Jadi di sini tuh saya perhatiin ada divine timing, saudara. Setiap kali hari itu ada tiba-tiba mendadak Tuhan buat sesuatu, dan kalau kita sangat bahagia melakukannya, karena yang memerintah adalah penguasa yang sangat bahagia. Jadi kita nggak bisa dengan suffering, dengan kesakitan. Begitu kita datang dengan kesakitan, maka kita nggak punya kekuatan. Tetapi begitu kita bilang, Tuhan aku mau dong bahagia ngelakuin ini, tiba-tiba ada yang konten, ada yang kuat di sini. Amin. Kenapa harus bahagia? Karena dia adalah penguasa satu-satunya. Satu-satunya penguasa. Dia yang nentuin deh semuanya. Udah gak perlu khawatir lagi kapan saudara kaya, kapan saudara bisa diberkatin, kapan saudara bisa menjadi besar. Seperti yang saudara pikirin, gak usah dipikirin. Bagian kita berbahagia atas apa yang Tuhan berikan hari ini. Amin. Ini makanya tadi waktunya bawa Tuhan juga gunung batuku, itu kayak kita melayang-layang di udara di hari penciptakan tapi belum tercipta ya. Tapi mari hari ini kita sama-sama katakan dan ciptakan, aku orang yang berbahagia. Mari sama-sama saudara katakan, aku orang pilihan pasukan terdahsyat, jenderal-jenderal yang dicintai, the chosen one yang Tuhan ingini, yang paling berbahagia. Saudara, dan dikatakan di sini di the message-nya bahkan ada apa? Dia akan show up right on time. Tepat pada waktunya. Karena apa? Dia itu adalah arrival guaranteed by the blessed. Ini namanya saudara. Namanya sendiri itu garansi by the blessed. Saudara, blessed to bless ya, karena sering dengar blessed to bless, saudara udah biasa. Tapi kalau saudara tahu pengertian tentang blessed, itu keren banget saudara. Dan bahkan di TPT-nya dikatakan, God will make his appearing in his own divine timing. Saya mau bersaksi sebelum lanjut TPT berikutnya. 1, Purim.
Hari Purim itu ada sungai pengampunan. Dan hari itu saya rasain Tuhan dan saya mutusin saya mau mengampuni. Betul-betul mengampuni, bukan di mulut. Dan saya betul-betul chat. Begitu saya putusin hari Purim, ini namanya divine timing. Dan tiba-tiba hati saya meluap dengan sukacita. Tapi sebelumnya saudara harus putuskan dulu. Mau apa? Dan serius. Dan berkata-katalah dengan Tuhan. Jangan nyanyinya katanya kayak ikan cupang katanya ya, nyam-nyamnya gitu ya. Tapi di sini diem, hening, gelap, hampa. Tapi berkata-kata dari hatimu, Tuhan aku tuh mau Tuhan mau. Cuman gitu doang. Dan tiba-tiba saya disambar oleh sukacita. Tiba-tiba, iya ya nggak ada apa-apa ya. Setan apa semua, demit udah pergi langsung ke black hole. Amin. Waktu divine timing, ada garansi dari Tuhan untuk memberkati hidupmu. Saudara tahu divine timing, makanya saudara hargai waktu untuk menyelamatkan hidupmu itu di hadirat Tuhan itu setiap saat. Tapi kalau saudara datang gak bersyukur, gak puas, gak happy, beban, makanya kita gak dapat apa-apa saudara. Ini ada divine timing lagi, mau ke Israel. Saudara tahu saya udah catat divine timing saya dapat garansi dari Tuhan punya keturunan ilahi. Anak perjanjian itu waktu pergi ke Israel 300 orang yang kemarin saya dapat anak saudara. Anak itu baru 1 hari dan saya gak bisa bawa. Dan saya bersyukur ternyata ada mundur 1 hari kan ya. Jadi akhirnya saya bisa gendong, saya bisa antar ke orang yang membantu saya mengasuh 2 minggu. Karena pergi gak jadi seminggu kan. Saudara, itu berkat buat saya. Gak tahu kalau anak buat saudara beban ya. Karena anak buat saya itu sangat berkat. Amin. Saudara, Yobel 2015, Kamika tuh ajaib banget. Kamika, Yobel kemarin tanggal berapa ya? 2015 katanya gitu langsung jawab, nggak pakai mikir. Ini lucu banget. Saudara, 2015, saudara tahu divine timing waktu Yobel 2015, saya bersaksi. Hari itu suami saya untuk urusan kerjaan itu punya ditolonglah sama seseorang. Dan itu hampir 1 miliar. Dan di Yobel itu orangnya WA dan berkata, sudah selesai, anggap aja lunas. 2015 saya mulai 2008, 2012 mulai ke bangsa-bangsa, 2015 selesai saudara semuanya. Dan itu buat saya gede saudara. Zaman itu 1M loh saudara. Itu Yobel. Saudara kenapa? Karena ketika saudara berbahagia, saudara pasti menerima. Amin. Waktu proses ya di perjalanan, yang iblis coba curi dari hidup saya adalah joy. Gitu. Dari nggak ada sukacita, kehilangan cinta. Satu hari Bapak Luki bilang sama saya, Nit kamu tuh kehilangan satu. Ini yang righteous ya, kebenaran selalu mengucapkan inti. Joy, iya ya, saya begitu saya bilang Tuhan saya minta joy, saya ganti semua dengan joy. Dan tiba-tiba saudara, pelan-pelan tapi pasti Tuhan mengembalikan. Saudara waktu bikin patok toilet, saudara udah ada? Semua pergi ke 38 provinsi. Kita mau bikin toilet sebagai tanda patok di daerah-daerah. Tuhan berikan rumah saudara. Itu udah gak tahu tahun berapa, 2011 kayaknya. Saudara itu divine timing. Ini mau ngapain sih? Ini mau bersaksi saudara. Kenapa? Karena kesaksian itu akan menguatkan kita dan kita akan ambil lagi yang ke depan. Amin. Jangan sampai ini divine lagi dan kita lewat lagi. Hari ini mau ke Israel buat nahan perang dunia terakhir saudara.
Percaya nggak saudara orang yang ikut menahannya? Di sini tuh ada, aduh saya kalau semakin saya renungin Tuhan, nih siapa ya kita orang-orang ini bisa dipilih Tuhan buat nahan perang dunia. Tapi bener loh, terakhir aja ketahan bertahun-tahun, 3 tahun saudara. Saudara ada garansi, secara cepat aja PPT-nya. Bless itu bahasa Yunaninya makarios, ya. Kata ini tidak hanya berarti diberkati, tetapi juga penuh bahagia, penuh sukacita. Mau jadi orang yang diberkati? Sukacita. Ini sederhana, tapi kunci. Kalau nggak pintu nggak kebuka, saudara. Gimana dong kalau belum sukacita? Ya ngomong aja, aku ini orang paling bahagia. Katanya kita bisa ciptain. Dan saudara ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat kemurahannya. Jangan dilupain kalau lagi dapat kemurahan. Giliran kita lagi dapat orang salah, kita ingat. Saudara, mari. Next. Ini penutup beneran, Bu. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Santai aja. Saya sangat menikmati hari ini. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Baca sendiri bahasa Inggrisnya, saya bacain bahasa Indonesianya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan. Katanya heavenly realm, tapi yang dipikirin adalah bisa nggak saya dapat duit bulan ini? Itu makanan. Itu belum lagi termasuk daun bawang, mentimun, ya saudara. Kalau saya pengennya mentega. Saudara, dan minuman. Tetapi soal kebenaran, bukannya kebenaran ya. Peneran gitu ya, peneran aja gue di sini, peneran aja, tau nggak peneran ya? Apa sih itu? Apa? Kebetulan ya saudara ya, kebetulan aja saya di sini, kebetulan aja saya bisa di sini, puji Tuhan. Remeh banget saudara. Saudara yang saudara lagi hina bukannya orang lain, bukannya Mahanaim, tapi dirimu sendiri. Gak tahu harganya berapa. Tuhan bayar untuk bawa ke sini, untuk jadikan pecundang jadi pahlawan. Saudara, kalau barang yang sudah bagus dibayar mahal, itu mah gak seberapa, emang pantes. Tapi kalau orang-orang kayak saya dibayar mahal dan dirubah Tuhan sampai hari ini, seperti nama yang dia berikan, jadi mutiara raja. Mutiara itu dari pasir, tapi boleh diizinin, diasah, dididik sampai satu hari nanti berkilauan. Dan raja boleh pakai. Itu yang berharga. Jangan jadi mutiara di mulut babi. Karena kita babi gak pernah menghargai mutiara. Ada roh babi, bukan saudara babi, bukan, maaf. Ada roh babi yang Elion pernah lihat ya. Itu selalu berkata begini, katanya. Itu kan di mulut babi. Jadi bukan cuman singa ompong yang bisa ngaum, babi juga bisa ngoceng, gitu ya. Terus makan sembarangan. Makan dan minum urusannya. Tapi kerajaan Allah berkata bukan soal makan dan minum. Hidupmu itu bukan soal jadi kaya apa enggak. Kaya mah udah pasti. Maaf, kaya udah pasti saudara. Tapi hidupmu adalah menjadi kekasih, menjadi pahlawan yang gak pernah layak tapi diangkat. Namanya Triwira. Menjadi orang-orang yang dari titik paling rendah dan diangkat menjadi pemimpin besar, namanya Joshua. Menjadi orang yang sebenarnya sibuk pikirannya bisnis, tapi dia bisa ikut dalam kalian 2 kali lipat, namanya Elisa yang punya meja pribadi. Itu saudara dan saya. Ayo ngomong. Jangan engkau jadi mutiara dan biarkan babi ngoceh di telingamu dan berkata, lu mah bukan siapa-siapa, mereka doang yang ke bangsa-bangsa. Lu kapan? Ya kapan saudara bisa menghargai? Saat itulah saudara dibawa. Saudara mari percaya, amin. Engkau dibayar lebih mahal daripada orang di luar, karena dirubah jadi pahlawan besar. Saudara, dikatakan
tetapi soal kebenaran, lalu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah nggak bilang berapa 100 karunia, enggak. Soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, bukan karena berkat. Tapi itu akan menjadi orang yang blessed, artinya diberkati dan menjadi kaya. Itu otomatis. Kita terima sama-sama, amin. Saya sedang menuju puncak, tapi ini pijakannya. Kebenaran, kasih, damai sejahtera, dan datanglah ke ibadah disertai rasa cukup. Jangan ada yang tercecer sampai kita bilang satu perkataan itu, kalau aku benar-benar ngerti Tuhan, tolong buat aku ngerti Tuhan, aku pasti jadi besar. Amin. Mari saudara kita nikmati lebih lagi. Silakan.